Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Edisi pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 8 semester 1 bab 5 tentang zat aditif dan zat adiktif. Ya, tapi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu tentang zat aditif. Makanya saya tulis part 1, nanti part berikutnya tentang zat adiktif ya. Kita akan bahas dulu zat aditif. Pengertiannya yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki penampilan dari makanan atau minuman, cita rasa, tekstur, kemudian aroma, memperpanjang daya simpan atau lebih awet ya, meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Itu tujuan kita menambahkan zat aditif pada makanan dan minuman. Nah, berdasarkan asalnya zat aditif ada dua, yaitu secara alami dan buatan. Nah, dicontohkan dalam ini secara alami bisa menggunakan bahan-bahan yang dari alam, kunyit ya, kencur lah. Kalau buatan pasti membuat bahan-bahan secara kimia. Nah, ini contohnya pewarna makanan ya. Itu contohnya secara buatan. Oke. Zat aditif alami adalah zat aditif yang berasal dari makhluk hidup dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Makhluk hidup ini bisa hewan, bisa tumbuhan, tapi lebih banyak untuk pewarna makanan itu dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan zat aditif seperti penyedap rasa dan lain sebagainya bisa dari hewan. Makanya ini dituliskan di sini sebagai berasal dari makhluk hidup. Tetapi jika kebanyakan kita menambahkannya juga bisa mengganggu kesehatan. Nah, contohnya untuk pewarna dari tumbuhan banyak macamnya ya. Jadi kalau misalnya kita warna orange dari wortel, ungu dari kubis ungu ya. Nah, penyedap dari daging hewan. Jadi penyedap ini bisa jadi kayak penyedap masakan ya. Jadi untuk menambah rasa pada sayur sop gitu kan, dan lain-lain sebagainya dari daging hewan. Kemudian pengental dari alga dan sebagainya. Zat aditif buatan adalah zat aditif yang dibuat oleh manusia, jelas diperoleh dari reaksi kimia dan bahan bakunya menggunakan bahan kimia. Nah, zat aditif buatan digunakan sesuai ketentuan jumlah dan fungsinya. Jika disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan karena ini tidak berasal dari alam. Jadi jika terlalu banyak dan disalahgunakan juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, contohnya pengawet dari asam benzoat, pemanis dari sakarin. Sakarin ini biasanya kalau orang yang kena diabetes menggunakan gula namanya sakarin, atau saat kita beli es yang penjualnya pakai pemanis buatan atau obat gula gitu ya. Nah, itu biasanya dari sakarin karena dikit aja sudah rasanya sangat manis sekali. Kemudian pewarna dari tartrazin dan sebagainya. Nanti kita akan lebih bahas ke slide berikutnya. Oke. Tadi berdasarkan asalnya ya dari alami dan buatan, sedangkan berikutnya ini berdasarkan fungsinya. Nah, zat aditif ini dibedakan jadi 7 berdasarkan fungsi atau kegunaannya. Jadi ada yang digunakan sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Ini ada 7 dari fungsi zat aditif. Kan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pewarna. Zat aditif untuk memperbaiki atau memberi warna agar menarik pada makanan atau minuman. Jadi makanan yang biasanya karena warnanya pudar gitu ya, kita buat kue, kemudian kita tambahkan pewarna baik alami atau buatan, jadi warnanya akan lebih menarik gitu kan, terutama bagi anak-anak gitu kan. Nah, ini gunanya dari zat aditif pewarna ya. Nah, kelebihannya apa? Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Nah, kalau alami ini kelebihannya apa? Lebih sehat dan tidak menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi.
Jelas ya, kekurangannya apa? Memberi rasa dan aroma yang tidak diinginkan. Warna mudah rusak karena panas, warna kurang kuat, dan jenisnya terbatas. Banyak ya kekurangannya jika kita pakai alami. Kadang kita membuat makanan rasa jeruk ya, kemudian kita mencampurkan biar warnanya lebih orange pakai wortel kan, jadi bisa memberi aroma dan rasa yang tidak diinginkan. Nah, itu salah satu kekurangan dari pewarna alami, tapi keuntungannya sangat baik untuk kesehatan. Nah, ini jenis-jenis pewarna alami. Jadi kalau kita mendapatkan warna ungu dari buah-buahan, anggur atau murbe, kuning dari kunyit, orange dari wortel, hijau dari daun suji atau daun pandan ya, coklat dari kakao, terus kemudian merah dari buah naga dan stroberi. Nah, arang bisa memberi warna hitam tapi tidak dianjurkan. Nah, ini berikut contoh pewarna buatan yang digunakan untuk makanan dan minuman. Jadi ada pewarna yang khusus untuk makanan dan minuman, tetapi ada juga pewarna yang untuk tekstil ya. Nah, dan itu tidak dianjurkan untuk dibuat atau dicampurkan ke dalam makanan. Jadi harus lebih berhati-hati kalau membeli pewarna untuk makanan ya. Kemudian apa kelebihan dari pewarna buatan? Harganya murah, kemudian praktis, tinggal diteteskan aja gitu ya. Terus kemudian nggak perlu mengekstrak, terus warnanya lebih kuat. Kalau kita pakai warna merah, akan merah sekali, teteskan sedikit ini warnanya sudah sangat merah sekali itu ya buatan. Terus kemudian jenisnya banyak, warnanya tidak mudah rusak. Nah, ini keuntungan, tapi kelebihannya banyak sekali. Kekurangannya apa ya? Ini kalau kita gunakan terlalu banyak juga berbahaya untuk kesehatan karena berasal dari bahan-bahan kimia. Jelas ya. Kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu zat aditif sebagai pemanis makanan dan minuman. Zat aditif dapat menyebabkan rasa manis. Nah, pemanis alami ini yang sering digunakan dalam makanan minuman yaitu gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Nah, pemanis buatan ini memiliki rasa lebih manis dibanding pemanis alami ya. Tujuannya untuk apa? Mengganti pemanis alami bagi penderita diabetes mellitus. Jadi orang yang terkena penyakit diabetes mellitus bisa diberi pemanis buatan. Contohnya siklamat, aspartam, kalium ases, sulfam, dan sakarin. Karena apa? Kalau kita menggunakan pemanis buatan itu tidak mengandung kalori, sehingga baik untuk penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Tetapi banyak disalahgunakan oleh orang-orang penjual minuman agar mendapatkan lebih untung. Dia tidak pakai gula, dia pakai sakarin ini. Nah, akibatnya apa? Akan menyebabkan sakit tenggorokan lah, batuk. Nah, itu efek samping dari pemanis buatan. Nah, ini pengawet yang ketiga ya. Pengawet adalah zat adiktif yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman akibat tumbuhnya bakteri, jamur, atau mikroorganisme. Nah, ini nama-nama pengawet. Pengawet secara buatan ya. Ini ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat untuk mengawetkan makanan, minuman ringan, kecap, dan saus. Ada asam karbonat, natrium nitrat, bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian asam propionat, butil hidroksiasiol, butil hidroksitoluen. Nah, itu untuk menghambat oksidasi atau pembakaran lemak, minyak, margarin, dan mentega biar tidak cepat menguap. Gitu ya. Nah, ini yang buatan. Yang alaminya bagaimana? Mengawetkan makanan secara alami dengan gampang. Kita buat asinan, kita beri garam. Jadi ikan asin itu juga termasuk pengawet secara alami ya. Kemudian kita buat manisan, kita tambahkan banyak gula pada buah atau makanan kita sehingga hasilnya bisa lebih awet. Nah, untuk pengawet ini kadang banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Dia mengawetkan makanan tidak dengan bahan-bahan yang bisa dikonsumsi.
Bahkan ada orang jualan bakso yang mengawetkan makanannya, mengawetkan baksonya dengan pengawet mayat ya, boraks itu ya. Nah, itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kita tidak bisa mendeteksinya karena kita tidak harus diuji dulu terlebih dahulu di lab untuk mengetahui makanan tersebut mengandung boraks atau tidak. Nah, ini perlu kita waspadai agar lebih berhati-hati saat kita akan mengkonsumsi makanan. Berikutnya, penyedap adalah zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa masakan. Contoh penyedap alami yaitu garam, bawang putih, bawang merah, pala, merica, ketumbar, serai, kayu manis. Ini yang alami untuk menyedapkan makanan ya, ataupun minuman. Sedangkan penyedap buatan yang digunakan yaitu vetsin, yaitu yang mengandung MSG atau micin tuh ya kalau zaman sekarang bilangnya, monosodium glutamat atau mononatrium glutamat MNG. Vetsin dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Jadi sebenarnya vetsin atau micin ini ya, ini tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, terutama kebanyakan micin nih jadi bodoh. Sebenarnya enggak juga, tetapi jika mengkonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan pusing dan mual seperti keracunan gitu aja sih kalau terlalu banyak gitu kan. Tapi sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena berasal dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri baik Micrococcus glutamicus. Nah, ini digunakan untuk menyedapkan makanan yang kita masak. Berikutnya, pemberi aroma adalah zat adiktif untuk memberikan aroma tertentu pada pada makanan atau minuman. Nah, pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Contohnya ekstrak buah nanas, buah anggur, minyak atsiri, vanili dan sebagainya. Nah, pemberi aroma ini biasanya lebih banyak kalau dibuat minuman itu ke vanili ya. Jadi ada botol ekstrak vanili untuk memberi aroma harum pada es sirup. Diekstrak terlebih dahulu, artinya dia diubah dulu. Ekstrak nanas, jadi buah nanas itu kita ekstrak, kita rubah jadi dalam bentuk cair atau dalam bentuk bubuk. Nah, nanti dalam bentuk cair atau bubuk ekstraknya tadi kita campurkan kepada makanan sehingga aromanya bisa berubah sesuai dengan ekstrak atau sesuai yang kita inginkan. Nah, pemberi aroma sintetis tadi yang alami ya, sintetis itu artinya buatan, disebut essence. Berikut contohnya, amil kaproat aroma apel, amil asetat aroma pisang Ambon, etil butirat aroma nanas, vanilin aroma vanili, metil antranilat aroma anggur. Ini yang pemberi aroma buatan sintesis disebut essence. Nah, sekian penjelasan saya kelas 8 SMP mata pelajaran IPA bab 5 zat aditif dan zat adiktif. Tapi yang kita bahas pada materi ini hanya zat aditif. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang zat adiktif. Bedanya apa sih? Oke, jangan lupa untuk saksikan terus biar tahu apa bedanya dan bagaimana kita menyikapinya, perbedaan tersebut antara zat adiktif dan zat adiktif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.